Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewanya Duren. Ya, hari ini Minggu tanggal 14 November tahun 2021. Nah, teman-teman, hari ini pagi ini Dewanya Duren sambil menunggu seorang teman yang mau datang akan berbagi tentang jarak tanam sebenarnya berapa sih yang ideal. Nah, ya, jarak tanam yang ideal itu berapa? Karena masih banyak pertanyaan. Nah, kebetulan teman-teman ya, mungkin 3 tahun lalu atau 2 tahun lalu ya, kami keliling, kami ketemu sebuah pohon durian. Ini bukan di hutan teman-teman ya, ini jenis montong. Itu usia menurut yang menanam itu sekitar 25 tahun. Nah, kita coba ukur ya, kanopi daunnya itu bentangnya berapa, diameter kanopi daun itu berapa. Waktu itu kita ukur kurang lebih sekitar 10 meter teman-teman. Usianya sekitar 20 sampai 30 tahun. Artinya apa? Dari pohon ini Dewanya Duren mengambil sebuah kesimpulan bahwa karena durian itu untuk jangkanya panjang teman-teman. Jadi kita berkebun durian itu jangkanya bukan 5 tahun, 10 tahun, tapi jangka panjang ya. Pengalaman dari dari nenek moyang kita itu ya, untuk durian itu mesti jangka panjang. Bisa 25 tahun, bisa 50 tahun. Nah, dari situ akhirnya kami ngambil kesimpulan bahwa sebenarnya jarak paling ideal itu adalah 12 kali 12. Itu menurut kami teman-teman. Kalau ada yang ngomong 10 kali 10 ya silakan. Silakan aja. Tapi kami berpendapat bahwa jarak yang paling ideal sebenarnya 12 kali 12. Nah, kemudian ada yang bertanya, Pak D, kenapa saya dipanggil gitu? Karena apa? Rata-rata ya yang saat ini sedang berkebun itu usianya sudah di bawah 40 lah, sekitar 30, 35 itu banyak. Makanya mereka memanggil kami Pak D atau Om, nggak apa-apa. Mereka masih keponakan kami tuh ya, masih keponakan kami lah. Kami selalu jawab jarak kami 6 kali 6. Kenapa kami ambil 6 kali 6? Karena 6 kali 6 itu adalah kelipatannya 12 kali 12 ya, kelipatannya 12 kali 12. Nah, itu alasan kami kenapa kami sekarang mengambil jarak 6 kali 6. Karena apa? Nanti kalau pengen 12 kali 12 tinggal dipotong saja satu demi satu, sehingga suatu saat nanti akan tercapai jarak ideal. Kapan? Kita nggak tahu. Jarak 6 kali 6 nanti akan bertemu kapan? Kita juga tidak tahu, tergantung perawatan kita teman-teman. Nah, ini faktanya masih cukup longgar ya, usia 20 tahun. Bisa jadi nanti 6 tahun ini ketemu, bisa. Apakah ada solusi sebelum ditebang? Insya Allah ada. Solusinya gimana? Ya kita belum sampai ke sana ya, kita nggak bisa ngomong solusi teman-teman. Ya, kami nggak bisa ngomong solusi. Solusinya nanti sambil berjalan kita temukan ya, pengaruhnya apa, apakah sinar matahari tidak masuk dan lain sebagainya. Setiap masalah itu pasti ada solusi. Jadi jangan khawatir. Sekarang teman-teman yang kebunnya sempit, jaraknya 4 kali 4 monggo. Ya. Jangan ditertawakan teman-teman. Hak kita. Mau jarak 4 kali 4, 3 kali 3 itu suka-suka yang punya kebun. Jangan usah ditertawakan. Jangan ada sampai ngomong, waduh itu jaraknya kurang ideal, terlalu rapat. Jangan begitu. Saya nggak pernah ngomong begitu teman-teman ya. Jangan pernah ngomong gitu. Karena apa? Itu jarak ideal itu ya itu tadi. Menurut kami adalah 12 kali 12. Kapan tercapai? Lah 25 tahun yang akan datang. Atau 30 tahun yang akan datang. Kalau sekarang di sela-selanya kita langsung ambil jarak 12 kali 12, banyak lahan kita yang kosong. Ya, banyak yang lahan kita. Kalau 12 itu kan dari ujung sana teman-teman ya, sampai sini. Loh, banyak lahan yang kosong buat apa? Terus ada yang nyelontok, apakah nanti nggak rugi kalau ditebang? Tidak. Saya sudah ikhlaskan aja. Karena apa? Setidaknya pohon yang tengah itu sudah buah berkali-kali. Kalau satu pohon itu bisa menghasilkan 60 juta. Kalau saya punya 60 pohon kan 600.000.
dapat Pajero Sport 600 juta teman. Sudah dapat Pajero Sport 1. Enggak rugi, enggak. Ditopong eman, enggak. Kenapa mesti eman? Karena itu memang sudah kita canangkan dari depan, kita rencanakan. Jadi pekerjaan itu kami sudah rencanakan semua. Kenapa jarak 6 kali 6? Nah kemudian ada yang celetuk. Om, itu kok terlalu rapat di depan ini. Iya, memang kami tanam bibit. Kami tanam bibit, teman-teman. Ya, kenapa kami kita tanam bibit? Karena apa? Ya, itu jaraknya lumayan lebar kalau tidak dimanfaatkan. 6 kali 6 jaraknya sudah masih segitu, teman-teman. Ya, 6 kali 6 itu masih kayak gitu. Ini usia 2,5 tahun, hampir 2,5 tahun. Nah, kalau nggak dimanfaatkan kan rugi. Loh kenapa ini nggak ditanami bibit? Kebetulan bibit waktu itu belinya cuma 3.000. Nah 3.000 aja sampai sekarang nggak habis-habis. Kebayang nggak kalau misalnya ini saya tanami, pusing saya jualnya. Nah jarak rapat ini ya, ada yang memberikan komentar, oh, ini terlalu rapat. Betul ya, karena itu di bibit ya, di sela-selanya pohon yang kami besarkan dulu kita tanami bibit, teman-teman. Kita tanami bibit dengan harapan apa? Dari bibit itu kami mendapatkan masukan bisa merawat pohon durian kami yang gede-gede itu. Ya, dari pohon itu, ya, dari bibit-bibit itu kita bisa merawat ini, teman-teman. Bisa merawat. Karena hasil penjualnya bisa laku, kita dapat uang, kemudian kami gunakan untuk merawat pohon-pohon yang kami besarkan. Nah, bibit-bibit yang bagus itu ada yang kami pelihara, akhirnya terbentuk jarak yang sangat rapat. Contohnya di depan ini yang kami pelihara rencana ya. Ini nggak tahu kita, kalau bagus nanti kita pelihara, lainnya kita buang. Jaraknya berapa? Paling sekitar 2 meter, itu kan bukan jarak ideal. Betul kayak contoh ini, teman-teman ya, di depan kami ini, sebelah sini adalah pohon utama dulu, jenis bawor. Perkembangannya mungkin kurang bagus. Sebelah kanannya itu ya, ada 3 biji, termasuk yang di sana itu. Ya, termasuk yang di sana. Itu dulu bibit. Yang sana itu. Kelihatan kan? Tuh, teman. Kita bisa lihat. Nah, itu dulu bibit. Jadi, ya, di sekelompok ini sekarang ada 1 bawor, musangking, depan itu musangking juga, ini musangking bawor, 1 kelompok 4. Jaraknya ini paling 2 meter, kemudian jarak tengah ini 1 meter, ke sana 3 meter. Ya, yang sana 4 bibit ini kami jual dulu, eman-eman kami. Ya, eman-eman. Karena itu kami biarkan ya, kita pelihara. Ini salah satu bahan kami untuk belajar. Katanya ada yang bilang jarak yang terlalu rapat nanti tidak efektif ya, kurang efisien, bukan efektif pada masa generatif. Apakah benar? Kami belum tahu karena kami belum membuktikan. Buktinya kapan? Nanti ketika kami memasuki fase generatif, teman-teman. Insya Allah ya 1, 2, 3, 4 ini akan memasuki fase generatif kurang lebih 1,5 tahun lagi ya. 1,5 tahun lagi. Untuk yang ini kami baru memasuki fase generatif. Nah di kebun kami yang kayak gini tuh banyak, teman-teman, banyak ya, karena bibit nggak laku-laku akhirnya saya pelihara. Saya biarkan. Nah ini kebetulan kami coba triple di depan ini, triple sekitar triple. Jaraknya berapa? Ini paling 60-70 antar pohon. Kita biarkan. Nah di samping ini ada lagi bagus ya toh. Kalau nggak laku saya jual, ya saya pelihara gitu. Kalau gitu ongkosnya mahal, untuk melihara mahal. Ya apa-apa, saya punya bibit ya kan, kami punya bibit, nggak apa-apa ya. Kalau misalnya nggak laku saya jual, ya nggak apa-apa, kita pelihara. Nih contohnya sudah jadi ya, batang cabangnya sudah jadi, kita bentuk seperti ini tuh.
Sampai ke sana ini teman-teman, rapat loh, lihat teman-teman. Ini kayak hutan. Nih. Ini dulu bibit ini juga. Bibit. Ini bibit. Kebetulan bagus, kita pelihara aja. Ini juga. Ya, rapat. Ya. Nah, itu juga COC ini malah 1, 2, 3, 4 bergerombol 5. Jaraknya paling hanya sekitar 3 meter. Sekarang sudah ketemu. Cabang antar cabang sudah mulai ketemu. Tuh lihat teman-teman. Cabang-cabangnya sudah mulai ketemu. Tapi ya udara itu sinar matahari masih bisa masuk. Karena apa? Kita pangkas. Mungkin pemangkasan inilah salah satu solusinya nanti. Saling bertemu cabang dan nggak apa-apa. Ini juga. Ini kebetulan juga bagus ini teman-teman. Barusan kita pangkas, matahari masih bisa masuk. Ini jarak ke sana paling sekitar 2,5 meter. Ini 3 meter. Ini ke sini 3 meter. Ini ke situ 3 meter. 2 meter, 2,5 meter. Nah, tapi dengan cara pemangkasan mungkin itu adalah salah satu solusi. Ya, faktanya matahari masih bisa masuk. Ya, sinar matahari bukan mataharinya. Sinar mataharinya masih bisa masuk, ya kan? Nah itu mungkin salah satu solusi, ya, salah satu solusi. Hasilnya kami belum bisa lihat teman-teman, karena kami masih di fase vegetatif. Tahun depan sebagian sudah masuk generatif. Hasilnya ya nanti kita simak, pasti kami laporkan kepada teman-teman. Saya harus laporan ya kepada subscriber kami, penonton kami, hasil di kebun kami itu seperti apa. Apakah itu bisa jadi rugian? Jangan dulu. Jangan dulu, tetapi teman-teman ya, jarak 12 kali 12 itulah menurut kami yang paling ideal untuk jangka panjang. Nah, kenapa di tempat kami itu rapat? Karena kami bukan orang kaya. Ya, kami bukan orang kaya. Orang yang pingin berkebun durian tetapi lahannya sempit, pengen memiliki durian dalam jumlah banyak. Akhirnya kita ambil jarak 6 kali 6 teman-teman. Ini juga, ini bibit. Ini yang dulu kami besarkan dari dongkelan. Jaraknya berapa sekarang? Ya paling 2,5 meter. Nah itu di depan kayak itu juga rapat juga, ya kan? Itu nanti kalau nggak laku tak pelihara, teman-teman. Nggak apa-apa. Kita pelihara. Nah ini musangking, satu gerombol ada 3 ini. Musangking sebelah sini ya. Kemudian sebelahnya ini juga musangking, ya kan? Nah ini montong. Jaraknya berapa ini? Paling 2 meter, 2 meter. Sekarang sudah mulai bertemu. Ya sekarang sudah mulai ketemu. Nah ada yang ngomong kenapa nggak dijual aja? Belum tentu laku. Akhirnya daripada ya apa itu nanti saya dongkel mati, risikonya tinggi, lebih baik kami biarkan. Ya. Jadi ini satu gerombol ini 3, ya musangking, ya kemudian ini musangking, tengahnya montong. Ya di situ ada lagi, ada nih, ini lagi, ini musangking, sebelahnya sana bawor, ya ini bawor, ya teman-teman, ini sebelahnya lagi bawor. Jaraknya rapat paling sekitar 2,5 meter. Nah, itu juga ada di sini. Nih. Ini bawor, ini rapat juga itu. Di sebelahnya itu ada 2, malah rapat paling jaraknya 2 meter, 1,5 meter. Ya, 1,5 meter. Ini kita pelihara udah gede-gede gini. Nah, cabangnya kita ini karena baru kami potong teman-teman, kami pangkasi, nanti cabang-cabangnya kita atur, kita buat sedikit mendatar, ya, kita buat sedikit mendatar. Oke teman-teman, itulah ya cara ideal sebenarnya. Tidak ada patokan khusus, tapi menurut kami 12 kali 12 ya. Semoga apa yang kami bagikan pagi ini ya teman-teman bisa mencerahkan kami sendiri yang sedang belajar ini ya. Kami juga belajar teman-teman, belajar kebun juga teman-teman yang mau berkebun masih bingung jarak tanamnya berapa ya. Dari ujung timur Pulau Jawa, tepatnya Dusun Widomulyo, Desa Ringin Telu, Kabupaten Banyuwangi, Dewani Duren
berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.